Welcome Smart Investor to my channel Nizar Imam. Jadi di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup menarik ya. Kita akan membahas tentang pom-pom atau bahasa kerennya mungkin endorse dan promosi saham. Nah, kenapa kok saya bahas hal ini? Karena ya akhir-akhir ini kita udah tahu ya pesohor-pesohor di negeri kita ini udah sering melakukan hal itu dan ya ternyata berhasil. Jadi menurut saya kedepannya mungkin tren seperti ini akan berlanjut. Mungkin akan lebih banyak lagi ya pesohor negeri kita ini yang melakukan hal seperti itu. Jadi saya ingin membuat video ini agar di akhir video ini teman-teman tahu kira-kira apa yang harus dihindari sehingga teman-teman nggak rugi dan apa yang harus dilakukan kalau teman-teman mau nyari untung dari situ. Gitu ya. Jadi langsung aja. Nah, ini mungkin saya sebut di thumbnail atau di judul ada fitur pembahasan saham BRIS. Jadi kita akan nyinggung sedikit saham BRIS yang sering ditanyakan sama teman-teman semua tapi nggak kita kupas detail. Gitu, oke? Jadi langsung aja kita bahas. Nah, pembahasan pertama, kita harus tahu ya kalau endorse saham atau promosi saham ini biasanya adalah bagian dari skema pump and dump. Jadi di luar sana itu pump and dump. Kalau di sini itu bahasa umumnya adalah digoreng, teman-teman ya. Jadi bahasa seringnya kita pakai itu adalah digoreng. Nah, kita harus tahu dulu yang pertama, fase-fase dalam menggoreng saham itu seperti apa. Sehingga kita bisa tahu strateginya nanti seperti apa. Jadi yang pertama, kita bisa lihat ini adalah harga sebelum dipompa ya, sebelum di markup. Kemudian fase pertama itu adalah ada beberapa pihak yang melakukan pengumpulan saham. Biasanya dikumpulin dulu sahamnya sampai banyak, baru masuk ke fase berikutnya. Fase berikutnya ini adalah promosi saham. Dan ini yang cukup menarik teman-teman, karena kalau dulu biasanya promosi saham itu lewat berita-berita bagus. Dan mungkin selama saya melajari sejarah saham juga biasanya orang yang melakukan ini ya nggak jauh-jauh dari bidang saham ya, bidang finance seperti itu. Tapi sekarang cukup orang yang punya followers banyak atau kita bisa bilang influencer itu sudah bisa melakukan promosi saham. Nah, itu uniknya. Nah, setelah promosi saham kita bisa lihat fase berikutnya. Fase berikutnya ini adalah yang melakukan penggorengan atau goreng saham ini itu mulai lakukan jualan. Itu ya. Nah, perbedaannya di sini ini malah justru adalah fase yang harganya naiknya paling tinggi jika dibandingkan dengan fase sebelum-sebelumnya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena pada fase ini itu partisipasi publik sudah mulai masuk. Sudah banyak publik yang ikut-ikutan beli sahamnya karena dipromosiin. Nah, biasanya ini ditandai, transisinya itu ditandai dengan gap up. Gap up seperti ini ya, loncat seperti ini. Gitu teman-teman. Nah, ketika sudah nyampe di sini ya, karena sudah ada yang mulai jualan, akhirnya harganya mulai stagnan atau bahkan cenderung turun. Nah, orang-orang yang beli di sini pada fase sebelumnya dan nggak tahu value sebenarnya dari suatu saham tersebut, itu akan mulai was-was. Sehingga ketika harganya sudah mulai agak turun agak banyak, terjadi panic selling. Sehingga inilah yang mempercepat kejatuhan saham tadi. Dan pada endingnya apa yang terjadi dari skema pump and dump ini, ya harganya akan balik seperti normal lagi. Gitu ya. Nah, pertanyaannya kita sebagai seorang investor dan trader itu harus seperti apa untuk menghadapi yang seperti ini ya. Kita akan bahas dulu dari segi investornya terlebih dahulu. Nah, kita akan lihat ini. Nah, ini adalah saham Pepro teman-teman ya. Jadi mungkin yang baru masuk saham akhir-akhir ini mungkin saham ini kurang familiar. Tapi bagi teman-teman semua smart investor yang sudah masuk dari tahun 2017-an, termasuk saya angkatan 2017, itu mungkin sudah tahu kalau saham ini dulu pernah jadi legenda. Kenapa? Karena saham ini itu naik hampir 1000% teman-teman ya. Dan ini juga nggak lain nggak bukan ya, naik hanya untuk turun kembali ke posisi awal. Memang butuh waktu yang cukup lama untuk distribusi sahamnya, tapi ya kita bisa lihat gambaran yang cukup jelas dari pump and dump di sini. Dan ini gap up yang saya bilang tadi, di sini sudah mulai masuk partisipasi publik ya, wah udah mulai rame lah di sini. Nah, sekarang kita seorang investor itu harusnya seperti apa? Kalau menurut saya harusnya investor itu nggak ikut-ikutan saham yang sedang digoreng seperti ini. Kenapa kok seperti itu? Karena investor itu biasanya untuk long term, untuk pensiunan, untuk segala macam, pokoknya lama lah megangnya. Nah, kalau kita beli, anggaplah di sini ya,
terus ini sempat naik ke 1000. Kalau investor kan nggak dijual-jual dulu tuh. Ya kalau waktu sudah selesai, lagi digorengnya udah selesai, ya akhirnya balik lagi ke sini. Dan dia akan kehilangan momentum seperti ini. Dan biasanya memang seorang investor itu nggak men-timing market, nggak mencari momentum. Nah kalau saya sendiri, saya lebih milih saham yang memang masih lagi sepi, lagi belum banyak yang rame nyebutin, banyak yang promosiin. Nah itu biasanya saya lebih tertarik saham tersebut daripada harus beli saham yang sudah digoreng seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau investor tentu saja harus dihindari karena biasanya naiknya ini juga tidak disertai dengan potensi naiknya pendapatan perusahaan tersebut. Kecuali ya memang ada perusahaan yang memang pendapatannya itu potensi akan naik di masa depan. Nah itu mungkin bisa saja value-nya juga akan ikutan naik. Tapi kalau sahamnya nggak akan ada sesuatu yang menarik, nah ini jadi pertanyaan gitu ya. Nah yang kedua, kalau seorang trader harus seperti apa? Nah berbeda dengan investor sebaiknya menghindari saham yang digoreng seperti ini. Tapi kalau untuk trader, justru inilah surga para trader. Kenapa? Karena trader itu ya tujuannya nyari untung sebesar mungkin dalam waktu sesingkat mungkin. Dan saham yang digoreng seperti ini itu adalah jawabannya. Gitu ya. Jadi trader memang ya mau nggak mau harus nyemplung ikutan masuk di sini. Nah pertanyaannya, gimana caranya seorang trader akan bisa dapat untung tapi nggak jadi buntung? Gitu ya. Nah sekarang ini akan saya bagi tipsnya. Yang pertama, carilah tren ya. Jadi kita harus tahu kalau misalnya trader itu ya harus nyari saham yang lagi trending gitu ya. Dan itu kita juga harus melek berita, kita harus nyari gosip. Nah mungkin klise ya, tapi ini memang yang harus dilakukan pertama. Kita nyari aja saham yang lagi rame. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, trailing stop. Jadi kalau kita lihat skema seperti ini, lagi digoreng seperti ini, itu endingnya cuma satu ya. Yang paling ujung atau yang paling terakhir megang itulah rugi yang paling besar. Jadi kita jangan sampai jadi yang paling ujung. Jadi kalau bisa sebelum ujung kita sudah keluar. Masalahnya kita sering takut kita keluar kecepatan. Itu ya. Nah, untuk mengantisipasi itu kita harus pakai metode trailing stop. Nah, trailing stop ini mungkin di tiap sekuritas itu berbeda namanya. Tapi intinya misalnya seperti ini ya. Kita beli di 100-an. Nah, kemudian naik sampai ke 200. Nah di 200 ini kita pasang trailing stop, kita kasih order ke aplikasi kita agar kalau misalnya turun, kita anggaplah kita kasih order itu turun 10% otomatis jual. Jadi ketika ini 200 terus turun ke 180, dia akan otomatis jual. Tapi kalau nggak nyampe 180, misalnya 190 terus naik lagi, aplikasinya itu tidak akan menjual saham itu. Jadi kalau misalnya masih bisa naik, saham kita masih ikutan naik, kita nggak akan kecepatan jual. Kalau memang turunnya sudah banyak banget, baru dia akan jualan. Kalau turunnya sudah lebih dari level yang kita tentukan, baru aplikasinya akan menjual. Nah ini mungkin bisa dicek ke aplikasinya masing-masing ya. Trailing stop ini namanya apa? Ada yang stop auto stop loss atau macam-macam lah. Kita bisa manfaatkan itu yang kedua. Yang ketiga, manfaatkan volume. Jadi kalau kita lihat teman-teman ya, ini dari grafik dari stock chart ya. Kalau yang gambar sebelumnya itu saya nggak bisa kasih kredit karena itu saya nemu di internet aja, jadi saya nggak tahu dari mana. Nah kita harus tahu volume di sini sangat memegang peranan penting. Lihat perbedaannya ya, sebelum digoreng dan sesudah digoreng, dan setelah digoreng seperti apa volumenya. Intinya volumenya itu awalnya kecil, membesar tiba-tiba, terus kembali kecil lagi. Seperti itu. Nah kita akan coba lihat. Trik ketiga ini kita bisa terapkan ke saham BRIS. Nah ini kita mulai singgung saham BRIS ya. Jadi memang ilmu bandarmologi atau ya broker semari itu bisa lihat ya saham apa yang sedang dikumpuli oleh broker tertentu. Tapi kita nggak bisa tahu juga kapan bakal digoreng. Jadi untuk masuk di fase 1 ketika ada grup atau kelompok yang mengumpulkan saham itu agak sulit teman-teman. Jadi yang termudah gimana? Yang termudah kita masuk di fase kedua atau fase ketiga. Dan itu biasanya ditandai oleh lonjakan volume seperti ini. Naiknya besar banget, tinggi banget. Nah ini sudah bisa mulai diikuti. Nah ini ya, kalau di sini ini mungkin lagi dikumpuli, di sini sudah mulai dipromosikan, sudah mulai muncul berita-berita bagus, akhirnya naik cukup besar. Nah di sini kita bisa lihat teman-teman, volume ini sangat-sangat menentukan. Jadi ketika volumenya naik tiba-tiba, nah mungkin di situ bisa dijadikan acuan. Nah, ini kemudian kita gabungkan dengan trailing stop tadi.
sehingga teman-teman nggak takut tiba-tiba turun seperti itu. Nah, untuk BRIS sendiri ini kita mungkin agak bahas sedikit lagi ya, karena ini agak panjang. Jadi gini teman-teman ya, banyak yang nanya tentang BRIS, dan saya sendiri sudah pernah buat video BRIS di bulan November. Nah, pada saat itu saya mengukur nilai intrinsik BRIS itu jauh sekali dari harga sekarang. Ya, jauh sekali dari 3.770, ya sekitar kurang lebih 1000-an, di bawah 1000 mungkin, bahkan saya waktu itu sebutnya saya lupa. Nah, yang jadi problemnya adalah saya dikritik karena pada saat itu banyak yang mungkin ada yang ketinggalan karena saya nyebutnya nilai intrinsiknya cuma segitu. Nah, ini saya ingin klarifikasi sedikit ya. Nilai intrinsik itu jadi acuan untuk investasi teman-teman ya, bukan untuk trading. Kalau trading itu pakai aja analisa teknikal seperti itu. Nah, kalau analisa teknikal ya ini teman-teman ukur aja. Nah, kalau bahkan di posisi sekarang pun kita nggak ada yang tahu ini bakal dibawa sampai naik ke berapa. Bisa naik lebih tinggi secara teknikal bisa, atau turun dulu koreksi juga bisa. Kita nggak ada yang tahu kalau untuk teknikal. Yang pasti, yang bisa saya pastikan, dan saya nggak akan merubah statement saya, kalau beli sekarang 3.770 ini sudah kemahalan. Ini sudah jauh banget dari nilai intrinsik dari BRIS itu sendiri. Jadi ketika ini naik tinggi seperti ini, teman-teman masuk di sini, itu menurut saya sudah kemahalan ya. Dan itu memunculkan potensi resiko yang tinggi. Nah, kalau teman-teman investor nyari harga wajar ya, itu untuk long term. Ya ini bisa saja long term turun lagi, bisa saja di dump. Setelah di pump sebanyak ini, di dump bisa saja. Jadi teman-teman kalau trading ya lebih baik lakukan analisa teknikal saja. Gitu ya. Saya buat video ini dan buat channel ini sebenarnya dedikasinya untuk membantu teman-teman semua yang mau jadi investor, terutama yang long term, terutama value investor, dan nilai sekarang itu jauh di nilai intrinsiknya. Itu ya, saya nggak akan merubah itu. Oke, itu trik yang ketiga. Trik yang keempat ya, kita harus ingat ya, kalau misalnya yang di pump and dump itu perusahaan besar, itu biasanya makan waktu lebih lama. Ya, jadi dibandingkan dengan saham penny stock atau saham kecil-kecil, contohnya seperti LAK ini, di pumpnya, digorengnya itu nggak sampai beberapa bulan ya, cuma mungkin 3 bulan. Kalau ini bisa lebih lama mungkin, gitu, lebih panjang. Nah, jadi itu ya, jadi semakin besar perusahaannya, semakin panjang pump and dump-nya. Jadi teman-teman kalau mau nyari yang gain-nya lebih tinggi, cari yang perusahaan memang lagi digoreng dan itu merupakan perusahaan besar. Gitu ya, itu informasi keempat. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman, siapa yang melakukan menggoreng saham ini? Tentunya yang pertama adalah pihak yang paling banyak punya sahamnya. Oleh karena itu makanya saham-saham IPO itu biasanya digoreng dulu habis IPO, itu ya. Yang kedua adalah orang yang biasanya sudah beli di bawah. Jadi dia masuk ke dalam fase promosi. Dia beli duluan di bawah, nyuruh-nyuruh orang beli, dia ya pom-pom segala macam, akhirnya sampai naik di sini dia jualan. Gitu ya. Jadi teman-teman harus hati-hati, dan saya sendiri pun juga bisa melakukan itu selama saya punya follower, selama ada orang yang percaya sama saya. Itu ya, itu kuncinya cuma itu. Oleh karena itu, saya biasanya kalau ngepost video bahas review saham, saya selalu sertakan saya punya sahamnya atau enggak, saya beli sahamnya atau enggak, sehingga teman-teman bisa menilai saya punya kepentingan di situ atau tidak. Gitu ya. Dan teman-teman kalau ngikuti Instagram saya, follow Instagram saya, teman-teman pasti tahu saya jual saham apa, itu langsung saya kasih tahu di situ. Saya beli saham apa, saya kasih tahu di situ. Gak ada yang saya tutup-tutupi. Gitu ya, itu aja sih. Mungkin episode kali ini agak emosional dikit ya. Ya ini karena hujan juga, suaranya juga mungkin udah agak noise. Jadi kita tutup aja video ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe kalau suka videonya. Tetap cerdas dan tetap santai.